Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas pemrograman komputer teori T1 dengan dosen pengampu Dr. Iris Rulaning Tias, STMT. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Pertama ada Noval Nazir dengan NIM akhir 014, lalu ada saya sendiri, Syifa Salsabila dengan NIM akhir 029, lalu ada Ahmad Rizky dengan NIM akhir 001, ada Muhammad Insan dengan NIM akhir 012, dan terakhir ada Fatgam Aska dengan NIM akhir 079. Jadi di video ini kami akan menjelaskan aplikasi yang sudah kami rancang untuk memenuhi ujian akhir semester 4 program studi S1 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Di sini kami mengambil tema Medication Remember App. Kami akan menjelaskan kode program dan kami akan menjalankan demo aplikasi pada video ini. Untuk penjelasan programnya akan saya serahkan ke teman saya. Untuk yang bertugas bisa di-share screen kode programnya. Baik, kepada teman yang bertanggung jawab dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, terdapat program untuk XML bagian login. Bisa di-scroll ke atas. Oke, pertama itu ada program terkait relative layout yang berfungsi sebagai wadah atau kanvas agar nantinya inputan berupa komponen ataupun warna dan lain sebagainya bisa dimasukkan ke dalam program. Nah, kemudian lanjut ada program pertama yakni edit text. Program ini berfungsi sebagai penampil komponen berupa kotak yang nantinya berfungsi agar pengguna aplikasi dapat memasukkan teks tertentu. Nah, pada program yang pertama ini ditujukannya untuk username. Nah, selanjutnya diberi hint juga atau petunjuk berupa kalimat seperti masukkan username, sehingga nantinya pengguna aplikasi dapat dengan mudah memasukkan username yang diinginkan. Kemudian lanjut ada program edit text yang kedua. Program edit text yang kedua ini cukup mirip seperti program edit text yang sebelumnya, hanya saja tujuannya yang sebelumnya username, yang sekarang untuk password. Nah, nantinya pengguna aplikasi dalam edit text yang kedua ini dapat mengisi atau menginputkan password yang diinginkan ke dalam kolom password yang telah diprogram pada edit text yang kedua ini. Nah, diberi hint juga berupa kalimat seperti masukkan password yang diinginkan, sehingga nantinya pengguna aplikasi dapat lebih mudah untuk menginput passwordnya. Terakhir ada program input type pada edit text yang bagian password. Kemudian input type ini dihubungkan dengan teks password agar nantinya eh, teks password yang diinput oleh pengguna aplikasi dapat tidak terlihat. Nah, selanjutnya ada button. Nah, button ini yang pertama untuk login. Nah, button ini merupakan sebuah program di mana nantinya akan muncul kotak atau tombol yang dapat ditekan oleh pengguna aplikasi. Nah, button di sini berfungsi agar pengguna aplikasi dapat melakukan login pada aplikasi RemindMath ini. Nah, terakhir ada program on-click pada button login ini yang dihubungkan dengan login button klik. Tujuannya on-click ini agar nantinya ketika pengguna aplikasi menekan tombol button login yang dipilih, itu nanti akan langsung terlempar atau terhubung dengan menu yang selanjutnya. Nah, pada aplikasi ini, contohnya ketika pengguna aplikasi melakukan login pada aplikasinya, nanti akan langsung terhubung dengan menu utama. Terakhir ada program button untuk register. Nah, program button ini sama seperti program button login, hanya saja tujuannya untuk registrasi. Nah, ditambahkan pula teks pada tombol buttonnya berupa belum punya akun atau belum punya akun kemudian daftar di sini. Nah, terakhir juga diberi program on click atau fungsi on click agar nantinya ketika tombol button register ditekan akan langsung masuk atau terlempar ke menu register. Terakhir ada relative layout yang berfungsi sebagai penutup program.
Next. Oke, kemudian ada XML untuk menu register. Sama seperti sebelumnya ada relative layout yang berfungsi untuk canvas atau wadah elemen. Kemudian yang pertama ada edit text. Edit text di sini ditujukan untuk username sehingga nantinya pengguna aplikasi mendapati kolom yang bisa diisi dengan username yang pengguna aplikasi inginkan. Nah, tidak lupa diberi tambahan hint atau petunjuk berupa kata-kata seperti masukkan username yang diinginkan agar pengguna aplikasi dapat lebih mudah memasukkan username-nya. Kemudian yang kedua ada edit text untuk teks password. Sama seperti edit text sebelumnya, yang ini untuk password, kemudian diberi hint atau petunjuk, masukkan password yang diinginkan, seperti contoh. Nah, kemudian terakhir ada fungsi input type yang dihubungkan dengan teks password, agar nantinya password yang diketik atau diinputkan oleh pengguna aplikasi dapat tidak terlihat. Terakhir ada satu program button, di mana button ini berfungsi untuk tombol register bagi para pengguna aplikasi. Nah, pada akhir program button ini diberi fungsi teks berupa register atau daftar. Nah, juga tidak diberi fungsi on click. Kenapa? Karena program button register yang di sini sudah langsung terhubung dengan program Java pada aplikasi RemindMath ini. Terakhir ada relative layout untuk penutup dari program XML register. Oke, selanjutnya ada XML dari main activity. Jadi pada main activity terdapat button dengan tulisan input schedule dengan pengaturan Android on click sama dengan open input schedule activity. Nah, pengaturan ini bertujuan untuk memindahkan fix atau halaman activity main ke halaman activity input schedule saat button ini tekan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang XML input schedule. Oke, pada halaman input schedule activity ini terdiri dari beberapa item UI seperti edit text, spinner, data picture, temperature, button yang dikelompokkan dalam relative layout yang berada dalam scroll view. Nah, scroll view ini itu bertujuan untuk memungkinkan para pengguna untuk mengulir tampilan jika isi tampilan melebihi ruangan yang tersedia. Oke, bahasan kita pertama ada edit text dengan ID @obat. Nah, edit text ini adalah kotak teks yang dimana pengguna dapat memasukkan obat. Nama obat yang akan dimasukkan contohnya nanti atau nantinya adalah paracetamol atau yang lain itu dimasukkan dalam edit text ini. Dengan pengaturan atribut Android hit itu digunakan untuk menampilkan teks paduan di dalam teks tersebut. Selanjutnya ada spinner. Nah, spinner ini dengan ID DOS frekuensi spinner. Spinner ini adalah elemen paling mungkin untuk pengguna memilih frekuensi pemakaian dosis. Nah, di situ ada atribut Android entries digunakan untuk menghubungkan array string dalam tanda kutip DOS frekuensi option yang berisi tentang pilihan yang tersedia untuk penampilan spinner. Selanjutnya ada spinner lagi yaitu dengan ID dosis mode spinner. Ini adalah elemen yang paling memungkinkan pengguna untuk memilih jumlah dosis obat yang akan diminum. Nah, dalam spinner ini juga digunakan atribut Android entries dengan digunakannya untuk menghubungkan Android Calendar View Solve sama dengan Flash digunakan untuk menampilkan pemilihan tanggal dalam mode tampilan tanggal. Bisa dibuka di bagian string. Nah, untuk yang spin dengan ID DOS frekuensi spinner itu ada pilihannya yaitu 1 kali sehari, 2 kali sehari, dan 3 kali sehari. Sedangkan untuk spinner dengan ID DOS mode spinner ada pilihannya 1 pil, 2 pil, 1 sendok teh, dan 2 sendok teh. Oke, balik lagi ke aktivitas tadi input schedule. Itu ada data feature dengan ID start data feature and add data feature. Ini itu bertujuan untuk pemilihan tanggal pemulaian penggunaan obat dan tanggal berakhirnya penggunaan obat. Nah, di situ terdapat atribut Android Calendar View Show yang digunakan untuk pemilihan tanggal dalam mode pembentukan tanggal tersebut. Selanjutnya ada temperature, di situ itu digunakan untuk pemilihan waktu untuk
peminuman obat tersebut. Dan yang terakhir ada bottom dengan ID bottom save. Ini digunakan untuk menyimpan segala aktivitas yang inputan kita yang tadi kita masukkan dari awal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk login activity Java-nya, yaitu yang pertama-tama kita mengimporkan kelas-kelas yang diperlukan. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel kelas yang kita gunakan untuk mereferensikan elemen-elemen UI dari layout XML itu ke login activity ini dan database helpernya. Kemudian kami menggunakan metode onCreate untuk mengatur tampilan yang dapat menghubungkan ke activity loginnya. Kemudian kami juga mendeklarasikan kembali UI seperti username edit text, password edit text, dan sebagainya agar dapat terhubung. Kemudian terdapat database helper ini yang berguna untuk mengelola database pengguna aplikasi. Lalu set onClick listener ini yang pertama untuk mengatur onClick listener pada tombol login, sehingga ketika tombol login ini diklik, maka fungsi login akan dipanggil. Ya, nah yang kedua ini adalah register button yang sama menggunakan set onClick listener juga dengan fungsi yang sama, yaitu ketika register button diklik maka akan memanggil fungsi loginnya. Kemudian selanjutnya ada private void, yaitu private void login, yaitu ketika tombol login yang seperti saya sebutkan tadi, ketika login ini diklik maka akan mengambil nilai yang dimasukkan oleh user, yaitu dalam bentuk edit text, username, dan passwordnya. Kemudian ketika verify login ini dijalankan, maka database helper ini akan memverifikasi login pengguna dengan menggunakan username dan password yang telah disimpan. Nah, jika login ini berhasil, maka akan ditampilkan maka akan diarahkan langsung ke main activity. Jika login ini gagal, maka akan ditampilkan login field please try again dengan komen, yaitu menggunakan toast. Nah, yang terakhir adalah open registration activity. Nah, ketika tombol registrasi diklik, maka langsung berpindah halaman ke halaman registrasi dengan menggunakan intent. Nah, selanjutnya untuk register activity-nya sama seperti login activity, yaitu mengimpor paket-paket yang diperlukan, kemudian mendeklarasikan kelasnya menggunakan onCreate juga dengan menghubungkan ke activity underscore register XML-nya, kemudian mendeklarasikan variabel yang menghubungkan ke UI dari register activity ke XML-nya, kemudian button yang dari register juga dihubungkan agar ketika button ini diklik maka langsung akan mengatur registrasinya. Kemudian untuk yang private void register ini fungsinya adalah ketika tombol ini diklik maka sama seperti login tadi, yaitu akan mengambil nilai dari user, yaitu dari username-nya dan passwordnya. Nah, jika login registrasi ini berhasil, maka akan langsung menampilkan registration successful. Nah, jika setelah registration successful, maka langsung pindah ke login activity untuk user melakukan login kembali. Nah, jika terjadi kesalahan pada registrasi, maka akan menampilkan registration failed dengan fungsi yang sama, yaitu dengan menggunakan toast. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan untuk helper database-nya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita mendeklarasikan semuanya dulu, kemudian memanggil constructor kelasnya dengan database dengan versinya dan sebagainya. Kemudian constructor ini akan memanggil SQLite open helper yang berfungsi untuk menginisialisasi database dengan versi yang ditentukan. Kemudian menggunakan metode onCreate
untuk membuat tabel yang menggunakan pernyataan SQL create table. Kemudian tabel ini juga memiliki dua kolom, yaitu username dan passwordnya. Kemudian menggunakan on upgrade untuk menghapus pernyataan SQL drop table. Kemudian tabel yang baru akan dibuat melalui metode onCreate. Nah, kemudian untuk insert user ini untuk menyisipkan data pengguna baru ke dalam tabel database. Nah, ketika SQLite database ini dalam mode yang menyimpan, maka content values yang berisi dengan pasangan kolom nilai yang disisipkan, maka akan menyisipkan nilai-nilai ini ke dalam tabel. Nah, jika penyisipan ini berhasil, maka akan mengembalikan nilai true, dan jika gagal, maka akan mengeluarkan nilai false. Nah, kemudian untuk metode verify login di bawahnya, untuk memverifikasi login pengguna. Nah, SQLite database ini akan membaca dari input user, lalu akan memeriksa apakah baris dalam tabel ini memiliki username dan password yang sesuai. Nah, jika iya, maka akan mengembalikan mode true, dan login akan berhasil, dan jika tidak, maka akan false dan login gagal. Selanjutnya adalah penjelasan untuk main activity Java. Yang pertama tentu saja dilakukan import untuk paket-paket yang dibutuhkan, kemudian dilanjutkan melakukan deklarasi variabel-variabel kelas. Kemudian terdapat metode onCreate, di mana metode ini tuh digunakan untuk mengatur tampilan dengan menghubungkan Java ini kepada XML-nya, yaitu di activity main XML. Kemudian terdapat set onClick listener, di mana ini tuh nanti apabila button save ditekan akan berlanjut ke activity selanjutnya, yaitu di import schedule activity. Kemudian di bawahnya terdapat intent, yaitu di mana intent ini juga sama seperti tadi, yaitu mengubah objek intent yang awalnya di main activity ini akan dilanjutkan ke import schedule activity di selanjutnya. Ini bisa dilanjut ke selanjutnya, yaitu import schedule activity. Sama seperti tadi, yang dilakukan pertama adalah melakukan import terhadap komponen-komponen yang dibutuhkan. Kemudian dilakukan deklarasi terhadap variabel-variabel kelas, yaitu ada edit text, spinner, date picker, time picker, dan juga button. Kemudian juga terdapat metode onCreate yang digunakan untuk menghubungkan Java ini kepada XML-nya, yaitu di activity input schedule XML. Kemudian terdapat database helper sama dengan new database helper, di mana ini tuh digunakan untuk membuat instance database helper untuk mengakses dan juga untuk memanipulasi database-nya. Kemudian di bawahnya terdapat obat edit text sama find by ID digunakan untuk mengisi nama obatnya. Kemudian di bawahnya dosage frekuensi spinner untuk memilih frekuensi penggunaan obat. Dosage amount spinner digunakan untuk memilih jumlah obatnya. Start date picker untuk memilih tanggal awal dan tanggal akhir. Time picker digunakan untuk memilih jam pemakaian obat, dan terakhir save button digunakan untuk menyimpan data-data tadi. Kemudian di bawahnya terdapat on click view, di mana ketika save schedule ini ditekan akan berlanjut ke save schedule di bawahnya. Selanjutnya adalah di save schedule, di mana ketika buttonnya tadi ditekan, maka di metode save schedule ini memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu yang pertama adalah menyimpan jadwal-jadwal atau data-data yang telah dimasukkan oleh pengguna ke dalam database. Kemudian juga pada metode ini digunakan untuk mengatur notifikasi, di mana nanti notifikasi itu akan menampilkan pesan TOS, yaitu berupa jadwal disimpan dan notifikasi diatur, serta untuk menyelesaikan activity. Dan terakhir adalah di mana set up notification, di mana pada metode ini digunakan untuk mengatur notifikasi agar muncul pada waktu tertentu, di mana metode ini tuh menggunakan atau menerima beberapa parameter, yaitu hour, jam, menit, dan juga obat apa yang akan digunakan, hingga nanti akan muncul di pesan notifikasi. Dilanjut ke Java terakhir, yaitu di database helper. Pada kelas Java ini juga dilakukan hal yang sama, yaitu mengimpor paket-paket yang diperlukan. Kemudian
database helper ini merupakan turunan dari SQLite Open Helper, di mana pada kelas ini tuh bertanggung jawab untuk membuat dan juga mengelola database untuk aplikasi Android RemineMed ini. Oh ya, untuk tambahan kita itu menggunakan database version yang pertama. Selanjutnya ada metode onCreate, di mana pada metode ini tuh dibuat tabel-tabel yang diperlukan dalam database ini. Dan terakhir ada metode onUpgrade. Itu tuh digunakan untuk menghapus tabel lama jika ada di metode ProTable dan juga membuat tabel baru di metode onCreate. Ini tuh dilakukan ketika akan meningkatkan versi database yang kita pakai dalam aplikasi Android ini. Mungkin penjelasan Java tadi menutup untuk penjelasan codingannya dan akan dilanjutkan demo oleh teman saya. Baik, berikut aplikasi yang telah kami buat dengan nama RemineMed. Nah, untuk tampilan pertama di RemineMed sendiri, ini ada username dan password yang harus kita masukkan agar kita bisa menginputkan obat yang ingin kita ingat jadwalnya. Nah, misalkan kita memasukkan username dan password yang belum terdaftar, akan ada tampilan login failed dan please try again. Maka dari itu, jika kita belum memiliki akun pada aplikasi RemineMed, kita harus mendaftarnya dulu dengan mengetik tombol yang belum punya akun dan daftar di sini. Di sini kita memasukkan username dan password sesuai yang kita inginkan. Misalkan seperti ini, lalu kita bisa ketik register. Dan ketika sudah ada tulisan registration successful, maka akun kita sudah berhasil dibuat dan kita bisa login menggunakan akun tersebut. Nah, jika kita telah berhasil masuk ke halaman input schedule, itu berarti kita sudah memiliki akun pada aplikasi RemineMed. Kita bisa mengetik input schedule. Lalu kita bisa memasukkan nama obat yang ingin kita ingat jadwal konsumsinya. Misalkan saya akan memasukkan obat paracetamol. Lalu kita bisa memilih frekuensi dan dosis yang ingin kita minum. Di sini saya memilih 1 kali sehari dan dosisnya 1 pil. Selanjutnya, di kalender pertama ini adalah tanggal awal kita meminum obat. Saya mulai set di hari ini, 22 Juni 2023. Lalu di kalender kedua adalah tanggal terakhir kita minum obat. Di sini saya set untuk konsumsi seminggu di tanggal 29. Lalu untuk jamnya, di sini saya set di jam 8. Di jam saat ini di jam 8.48 PM. Nah, setelah sudah di-set, maka kita bisa mengetik tombol save. Nah, ketika sudah di-save itu nanti ada pernyataan jadwal disimpan dan notifikasi diatur, dan notifikasi akan masuk ke tabel notifikasi. Ini ada yang dari RemineMed itu ada reminder waktunya minum obat, obatnya juga nanti muncul di notif obat apa yang harus kita minum, yakni obat paracetamol. Mungkin itu untuk pertama, dan jika kita mau menginput obat lain, kita bisa masuk lagi ke bagian input schedule dan memasukkan obat lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk demo aplikasinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dan demo aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.